Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa dotihi wa kurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma fakihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita jumpa lagi di kelas ke-16 daripada kitab Nurul Roja ini. Setelah kita pertemuan lalu kita menyelesaikan tentang najasat, wal haid, dan yang lain-lainnya. Dan kalau kita nak tengok semua bab yang sudah kita baca itu berkaitan tentang syarat untuk sholat. Jadi memang pembahasan fikih awal-awal itu memang pembahasan tentang sholat. Cuma karena sholat itu mempunyai syarat dan biasanya syarat lebih dahulu daripada masyrut, maka yang dikedepankan adalah syarat dahulu. Karena itu Anda kalau tengok najasat, air, wudu, tayamum, semuanya itu berkaitan tentang syarat-syarat sholat. Nah, sekarang kita akan masuk ke kitabus sholah. Loh, kenapa kalau tidak dimasukkan syarat-syarat sholat di dalam kitabus sholah? Kalau Anda tengok kitab Fathul Mu'in, memang akan dimasukkan di dalam kitabus sholah. Jadi ketika Anda masuk bab awal, langsung kitabus sholah dan akan berbicara tentang syurutus sholah. Akan tetapi di dalam kitab-kitab yang lain, yang namanya syarat itu keluar daripada masyrut. Karena yang namanya syarat itu kena dipenuhi sebelum adanya masyrut. Berbeza dengan rukun. Rukun itu adalah gabungan, yang mana gabungan daripada rukun itu akan membentuk perkara itu sendiri. Maknanya kalau kita nak tanya apa itu sholat, sholat adalah gabungan daripada rukun-rukun sholat. Ketika rukun satu bergabung, maknanya gabungan daripada 17 atau 13 rukun itu semuanya dinamakan apa? Sholat. Tapi tidak setiap rukun itu sholat. Maknanya rukuk bukan sholat, sujud bukan sholat, tumakninah bukan sholat. Tapi semua gabungan daripada takbiratul ihram, al-fatihah, rukuk, sujud, ila akhirih, itu namanya apa? Itu namanya sholat. Karena itu rukun sholat masuk di dalam kitabus sholah, dan syarat-syarat sholat tidak masuk di dalam kitabus sholah, karena memang keluar daripada hakikat, mafhum, dan mahiyah as-sholah. Jayid. Sekarang kita akan masuk kitabus sholah, yang mana kitabus sholah ini adalah hal-hal yang berkaitan tentang masail yang berkaitan tentang sholat, sawaun kana mubtilat atau masnunat atau rukun dan hal-hal yang lain. Jahit, saya minum dulu biar tak salah paham. Saya ini pecinta TO, saya semua suka TO ya. Ini dari dulu saya TO ini memang saya suka ya nih. Di Jordan, di Hadramut, memang kesukaan saya memang TO, di mana saya masih minum TO. Ayo, kitabus shalah faslun a'dharus sholati itnan. A'dharus sholati isnan. So, ini adalah udzur-udzur sholat. Makna udzur sholat di sini adalah hal-hal yang membuat kita diperbolehkan untuk mengakhirkan sholat daripada waktunya. Anda kena paham ya bahwasanya Allah itu menyuruh kita untuk melakukan sholat pada waktu-waktu tertentu yang sudah diwajibkan oleh Allah agar kita sholat di dalamnya. Contohnya waktu duhur, waktu asar, itu adalah waktu-waktu yang Allah mengatakan di dalam waktu-waktu ini engkau tidak boleh lupa denganku, dengan makna engkau kena apa namanya? Engkau kena sholat. Bukan maknanya engkau tidak boleh lupa denganku, yang penting engkau tidak lupa denganku, jangan engkau sholat pun tidak apa-apa. Itu hal-hal tafsir yang menurut saya tafsir lebih dekat ke tafsir batini ya, nih ke tafsir lebih dekat ke tafsirnya Syiah, tafsirnya orang-orang yang mulhid, yang mana di dalam Al-Qur'an dikatakan wa aqimus sholata lidzikri, dirikan sholat untuk mengingatku. Untuk apa? Untuk mengingatku. Maknanya Allah akan cakap, tanpa sholat Anda tidak akan bisa untuk mengingatku. Satu-satunya cara yang aku ridhoi untuk mengingatku bukan Anda dengan berzikir saja, tapi Anda kena apa namanya? Anda kena sholat. Sekiranya dengan sholat itu akan terkumpul banyak sekali hal-hal yang di dalamnya itu ada zikir, ada sholawat, dan banyak sekali hal. Maknanya sholat adalah satu-satunya cara, SOP yang benar untuk mengingatku, yang sekiranya kalau engkau sholat
engkau akan keluar daripada kewajiban. Tapi kalau engkau hanya ingatmu itu walaupun ingatnya mungkin sama efeknya dengan sholat, akan tetapi ingatmu kepadaku itu tidak melewati SOP yang benar, karena itu ingat itu tidak akan aku anggap menggugurkan kewajibanmu. Karena beberapa orang itu saya tengok, mereka itu banyak sekali cakap dengan saya, Habib, saya ingat je kepada Allah, tapi saya tak perlu sholat, karena Allah menyuruh kita sholat untuk ingat. Maknanya kalau kita ingat, kita tak ya sholat. Tafsir-tafsir semacam ini saya tak suka ya. Ini itu tafsir-tafsir yang lebih dekat kepada inhilal min urus syariah ya. Ini nak terlepas daripada keterikatan syariat. Maknanya Anda ingin lepas daripada agama. Tafsir-tafsir macam ini. Maknanya ayat itu mempunyai makna bahwasanya kalau Anda nak ingat kepada Allah, sholatlah. Begitu. Macam itu tafsir yang benar. Bukan maknanya kalau Anda ingat tak ya sholat, itu la yufham la minal mafhum mukhalafah wala minal mafhum muwafaqah. Dan selama ada waktu-waktu yang khas yang diwajibkan, selama ada waktu-waktu yang khas yang diwajibkan oleh Allah itu agar kita sholat di dalamnya untuk mengingatnya, maka mengkosongkan waktu-waktu ini daripada sholat tidak elok. Maknanya Anda kena sholat di dalam waktu-waktu itu bagaimanapun caranya, bagaimanapun keadaannya, walaupun Anda di dalam keadaan berperang, walaupun Anda di dalam keadaan takut, walaupun Anda di dalam keadaan sakit, bahkan mungkin kalau Anda berada di ward itu kalau orang Indonesia cakapnya ICU. Yakni sholat ini perkara yang sangat penting, dan waktu juga perkara yang sangat penting. Maknanya waktu-waktu itu tidak boleh Anda kosongkan daripada sholat dalam keadaan apapun. Dalam keadaan apapun. Walaupun dalam keadaan tidak ada wudhu, tidak ada air, dan tidak ada tayamum, yang kita kenal dengan nama sholat faqidut tohuren. Inilah makna hurmatul waqt. Kalau Anda di fikih-fikih Anda tengok, orang ini sholat untuk kehormatan waktu. Apa kehormatan waktu? Maknanya waktu yang sudah diwajibkan oleh Allah agar kita sholat di dalamnya, tidak seyogianya kita kosongkan waktu-waktu itu daripada sholat. Ketika Anda banyak sekali udzur atau mungkin tidak ada air dan debu, maka Anda diwajibkan sholat untuk menghormati perintah Allah untuk sholat pada waktu itu. Kemudian Anda kena qadha. Kenapa? Karena sholat itu tidak muskitun lil qadha, tidak menjatuhkan atau tidak bisa dan tidak sesuai standar isqatul qadha. Akan tetapi sholat hurmatul waqt gunanya adalah untuk membebaskan Anda daripada dosa, tapi tidak mengeluarkan Anda daripada mengulangi itu. Maknanya itu untuk darurat, Anda boleh untuk menjatuhkan dosa. Karena dosa mengkosongkan waktu daripada sholat pada waktu-waktu itu sangat besar. Kalau Anda tidak mempunyai air dan debu, Anda boleh sholat pada waktu itu, tapi hanya untuk menghormati waktu. Maknanya agar Anda tidak dianggap kurang ajar oleh Allah dengan mengkosongkan waktu-waktu yang sudah diwajibkan oleh Allah untuk sholat di dalamnya. Dan ketika Anda melakukan itu, dosa itu tidak akan ada pada Anda. Akan tetapi karena sholatnya tidak memenuhi SOP standar yang diwajibkan oleh Allah dengan wudhu atau dengan tayamum, maka ketika ada salah satu daripada dua itu, Anda diwajibkan untuk mengqadha'nya, walaupun tidak secara langsung, tidak fauri, tidak tergesa-gesa. Maknanya Anda diwajibkan untuk mengqadha' selama Anda masih belum meninggal, selama Anda masih belum meninggal. Inilah sikit makna apa a'dharus shalah. Lah, selama Anda diwajibkan untuk sholat pada waktu yang diwajibkan oleh Allah untuk sholat di sana, yaitu 5 waktu, dengan dalam keadaan apapun, walaupun sakit. Bahkan guru saya Syekh Ba'udhan mengatakan bahwasanya orang sakit seharusnya lebih banyak sholatnya, karena ada potensi dia sakit tak sembuh-sembuh langsung direct kemana namanya, ke kuburan, langsung direct ke kuburan. Jayyid jiddan. Selama dia tidak boleh meninggalkan sholat dalam udzur apapun, akan tetapi syariat memberi kelonggaran kepada manusia
untuk bisa mengakhirkan sholat atau mengkosongkan sholat. Mengkosongkan waktu daripada sholat hanya dua sahaja. Apa? An-naum wa nisyan. An-naum wa nisyan, yakni Anda tidur dan Anda lupa. Kalau Anda lupa tidak sholat, atau Anda tidur kemudian terlelap. Bismillah. Contohnya Anda tidur pukul 9 pagi, bangun-bangun pukul 9 malam, itu tidak ada masalah. Sayati bayanuhu tafsilan, yakni. Maknanya Anda tidak akan dikatakan mengkosongkan waktu-waktu itu daripada sholat dengan dosa, kan? Tetapi itu adalah udzur yang tidak bisa Anda halau, dan Anda diwajibkan untuk mengkodoknya. Dan inilah makna qaulu Sahibuz Zubat, wala yajuzu tarkuha liman aqal. Tidak diperbolehkan Anda meninggalkan sholat selama Anda masih berakal. Karena itu orang yang tidur akalnya sudah nau'amma hilang. Begitu pula orang yang lupa, namanya juga lupa, dia tidak akan ingat. Dua hal ini diperbolehkan untuk mengakhirkan sholat atau mengkosongkan waktu daripada sholat sampai dia ingat dengan syarat tertentu alati sayati bayanuha. Selain daripada dua ini, dalam udzur apapun Anda tidak boleh, walaupun Anda dalam keadaan takut, dalam keadaan perang, dalam keadaan sakit, dalam keadaan diwart, Anda tidak boleh untuk meninggalkan sholat sama sekali. Apalagi dengan udzur-udzur yang ringan. Saya ada satu orang dulu tanya saya, ya, nih Habib, saya ada meeting Habib. Bos saya cakap gitu kena jamak aja kok sholat nih. Tak boleh macam itu. Meeting kena dihentikan, Anda kena meeting dulu dengan Allah Subhanahu wa taala, baru Anda diperbolehkan untuk meneruskan meeting Anda. Itu yang benar. Atau Habib, saya ini sedang di mall Habib, saya sedang seronok-seronok. Tak boleh. Anda kena cari surau di mall, Anda kena sholat. Apapun alasannya, kecuali Anda lupa dan Anda tidur. Ada lagi yang cakap karena jamak memang tidak ada masalah. Itu memang masyru' daripada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada udzur-udzur itu, Anda harus sholat pada waktunya. Tidak ada udzur selain itu. Dan ini bukan untuk kebaikan Allah, tidak. Anda sholat, Anda tak sholat, itu sama saja untuk Allah. Cuma itu akan bermanfaat bagi Anda pada hari kiamat kelak. Dan kalau kita mengetahui pahala daripada sholat, niscaya kita tidak akan tinggalkan walaupun satu kali. Dan kalau bisa, usahakan sholat itu berjamaah. Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf, dikatakan para habaib itu, beliau adalah kutub yang paling akhir ini, yang masyhur. Beliau dikatakan mula daripada kecil tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah sama sekali. Dalam keadaan apapun, beliau tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Karena itu beliau sampai bisa untuk mendapat derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup sampai di sini mukadimahnya. Langsung saja kita masuk di dalam kitabus shalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus shalah faslun a'daru sholati itsnan. Al-makna, kita baca syarahnya. Al-makna annal a'dzar allati la ya'thamu man akhara sholata an waqtiha bisababiha itsnan. Tengok. Makna udzur di sini bukan udzur Anda tidak sholat, bukan. Orang-orang ini banyak salah di sini. Dikira, oh saya lupa, saya tidak wajib untuk sholat. Bukan semacam itu. Anda tidak berdosa untuk mengakhirkan sholat. Sholatnya tetap Anda kena lakukan, cuma bukan pada waktunya. Seharusnya kalau Anda sholat bukan pada waktunya, Anda itu berdosa. Tapi karena ada dua udzur ini, sholat bukan pada waktunya, tidak dosa. Itu aja. Tapi Anda tetap wajib sholat. Sholat kena Anda lakukan. Selama Anda masih berakal, sholat yang Anda tinggalkan, kena Anda qadha semua. Itu tidak ada kena-mengena itu. Tidak ada kena-mengena. Di sini adalah udzur udzur menafikan dosa dalam mentakhirkan sholat daripada waktunya. Al-makna annal a'dzara allati la ya'thamu man akhara sholata an waqtiha bisababiha itsnan. Maknanya udzur-udzur yang mana orang itu tidak akan berdosa karena mengakhirkan sholat daripada waktunya, itu ada dua. Apa itu? Pertama adalah an-naumu, karena tidur. Karena apa? Tidur. Tengok ya. Tidur membuat orang itu jika tersilap
meninggalkan sholat gara-gara tidur, tidak berdosa, itu adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidur. Orang itu kalau sudah orang itu kalau dalam keadaan dia itu tegang, nervous, tak akan boleh tidur tau. Orang nak jumpa menteri, nak jumpa presiden, nak jumpa raja, tak boleh tidur, Sof. Nak jumpa supervisor, tak boleh tidur. Ini nak jumpa Allah, kita tertidur. Seharusnya hal-hal semacam ini tak pantas. Cuma Allah tahu bagaimana manusia, karena Allah yang menciptakan manusia. Pada diri manusia diberikan nafsu, yang mana nafsu itu bisa untuk melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada diri manusia. Akhirnya Allah itu memberi rahmat. Kalau Anda tidur, dan gara-gara tidur itu Anda meninggalkan sholat, maka Anda tidak berdosa. Tapi bukan semua tidur tertentu. Apa itu? Al-makna annal awwala min a'dzari shalah an yanama syakhus qabla dukhuli waqtiha mutlaqan. Sof, tengok. Makna tidur yang menjadi udurnya sholat adalah kalau Anda tidur sebelum masuk waktu sholat. Contohnya masuk waktu zuhur di Malaysia pukul 1.30 PM, Anda tidur pukul 12. Bangun pukul 6 PM, kan maknanya waktu zuhur sudah terlewat kan? Sudah terlewat. Itu Anda tidak berdosa sama sekali. Walaupun Anda tahu, kalau saya tidur pukul 12 PM, saya tidak akan bangun sholat duhur. Walaupun Anda tahu itu, tapi Anda tidur, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Atau Anda tahu bahwasanya Anda, macam mana ya? Kalau saya tidur pukul 12, saya akan bangun pukul 3. Kan maknanya waktu duhur masih ada. Ternyata Anda tak sadar, sampai pukul 6 Anda baru bangun. Maknanya Anda tidak terbangun, kecuali waktu duhur sudah habis. Jadi di sini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Anda tahu waktu zuhur Anda tidak akan bangun. Kemungkinan yang kedua, Anda ada potensi besar Anda akan bangun tapi tersilap. Itu namanya wajhul itlaq. Tapi kalau Anda tidur setelah masuk waktu zuhur, maknanya pukul 1.30 Anda sholat sudah masuk waktu zuhur, Anda tidur pukul 2 PM. Anda tidur pukul 2 PM. Lah, ketika Anda tidur pukul 2 PM, itu ada tafsil. Kalau Anda tidur sebelum masuk waktu, tidak ada tafsil. Kalau Anda tidur setelah masuk waktu, ada tafsil. Anda tengok, apakah nanti ada yang akan membangunkan Anda? Anda cakap ke istri Anda, atau ke kawan Anda, oh nanti tolong bangunkan saya pukul 4 ya. Pukul 4 kan masih belum masuk waktu asar di Malaysia. Di Indonesia sudah masuk waktunya itu. Jadi, ketika Anda tidur pukul 2, Anda tidur, nanti meminta kawan, nanti pukul 4 tolong bangunkan saya. Ternyata kawan Anda tidak membangunkan, atau kawan Anda tersilap. Sof, tengok. Wa huwa yadunnu annahu yastayqid qabla an yadhiqa al-waqt anha. Dia kira, saya kalau tidur pukul 2 ini, insya Allah saya pukul 4 saya akan bangun. Saya pasang alarm, dan saya suruh kawan saya untuk membangunkan. Subhanallah, alarmnya tak bunyi, baterainya habis, dan kawan pun tak bangunkan. Tsumma la yastayqidu illa ba'da dhikihi fa innahu la ya'thamu bihadza ta'khir. Kemudian dia itu tidak bangun kecuali setelah waktunya itu setelah waktunya itu sempit, maknanya sudah tidak sempat lagi untuk sholat. Maka dia tidak berdosa dengan takhir ini. Kenapa? Karena dia tidak sengaja untuk tidur sampai keluar waktu sholat. Dan efek daripada Anda tidak berdosa, Anda tidak wajib langsung qadha. Makna fauriyah itu Anda wajib ketika Anda bangun, Anda wudhu, Anda sholat. Tak wajib seperti itu. Kenapa? Karena dari awal memang Anda diberi udzur untuk mengakhirkan sholat. Maknanya Anda tidak berdosa dan Anda boleh qadha bila-bila. Yang penting sebelum Anda meninggal, lebih cepat, lebih baik. Berbeza kalau Anda tidur setelah masuk waktu dan Anda tahu Anda kalau tidur sekarang Anda tidak akan bangun kecuali waktu sudah keluar. Contohnya
sholat duhur sudah pukul 4, Anda masih belum sholat duhur. Anda tidur pukul 4, dan Anda tahu kalau Anda tidur pukul 4, Anda akan bangun pukul 7. Maknanya waktu duhur sudah habis. Anda di sini mempunyai dua dosa. Dosa Anda tidur, dan dosa Anda meninggalkan waktu sholat. Loh, apa bezanya? Iya, karena kadangkala Anda sudah tidur pukul 4, tapi Anda bangun pukul 4.30. Maknanya waktu zuhur masih ada. Akhirnya Anda menyesal, Anda wudhu, Anda sholat. Maknanya Anda masih sempat sholat di akhir waktu sebelum waktu zuhur itu keluar. Tapi tidur Anda saja itu sudah berdosa. Kenapa? Karena tidur Anda itu sudah Anda jadikan wasilah untuk mengeluarkan sholat daripada waktunya. Dan kalau sampai sholatnya itu terkeluar, maka Anda wajib qodok secara fauriyah. Makna fauriyah di sini makna fauriyah di sini adalah ketika Anda bangun, Anda sadar, Anda langsung wudhu, Anda langsung sholat. Setiap second daripada Anda mentakhirkan qodok Anda, dosanya akan terus berjalan macam meteran taksi. Bikhilafi ma idza nama fil waqt wa huwa yadunnu anna nauma yastagrikul waqt. Berbeza kalau dia itu ketika tidur di dalam waktu, ya, waktu-waktunya zuhur sudah masuk, dan dia mengira bahwasanya tidurnya itu akan menghabiskan waktu zuhur, maka dia itu akan berdosa dengan tidurnya, dan dia akan berdosa karena dia mengeluarkan sholat daripada waktunya. Kalau seumpamanya tidurnya memang membuat sholat keluar daripada waktunya, maknanya dia punya dua dosa seperti yang sudah saya jelaskan. Wa tajibu alaihil fauriyah fil qadha. Dan dia wajib untuk fauriyah. Berbeza kan kalau dia itu tidurnya sebelum waktu atau ketika masuk waktu, dan dia yakin ada dhon kabir, yakin dan dhon qawi bahwasanya dia akan bangun sebelum waktunya itu habis, Qodoknya bukan fauri, tapi tarohi. Wa yusannu iqadu man nama qoblal waqt liyudrikas sholata fi waqtiha. Dan disunahkan dia itu membangunkan orang yang tidur sebelum waktunya. Contohnya saya tidur pukul 12, sampai pukul 4 saya tak bangun. Disunahkan untuk kawan saya atau istri saya untuk membangunkan saya, untuk agar sholat zuhur pada waktunya. Disunahkan. Apakah wajib? Tidak, karena dari awal saya mempunyai udzur untuk mengakhirkan sholat, mengeluarkan sholat daripada waktunya, karena saya tidur sebelum waktunya. Saya tidur sebelum Saya tidur sebelum waktunya. Jahit jeda. Dari sini Anda mengetahui orang-orang yang begadang, yang tak tidur malam, kemudian mungkin nonton sepak bola, dia tidur mungkin 1 jam sebelum sholat subuh. Kemudian dia tak bangun kecuali mungkin waktu duha. Apakah dia berdosa? Tidak. Kenapa? Karena waktu subuh masih belum masuk. Waktu subuh masih belum masuk, tapi seyogyanya itu dia tidak tidur kecuali sholat subuh dahulu. Jangan Anda tidur kemudian mengakhirkan sholat subuh daripada waktunya. Itu tak pantas. Apalagi dalam keadaan Anda tahu bahwasanya kalau Anda tidur pukul 5, contohnya di Malaysia pukul 5 belum masuk waktu subuh, Anda tidur pukul 5, Anda tidak akan bangun kecuali mungkin zuhur, maknanya subuh akan lepas. Sabar dahulu kalau emang Anda terpaksa untuk tidur tak tidur malam, usahakan sholat subuh dahulu baru tidur. Walaupun secara teori fikih, kalau subuh belum masuk waktunya kemudian Anda tidur, Anda tidak akan berdosa kalau Anda tidak sholat subuh pada waktunya. Cuma banyak ulama mengatakan hal-hal semacam ini tidak pantas. Amma man nama ba'da wujubi sholat fayajibu iqaduhu. Adapun orang yang tidur setelah masuk waktu, maka dia wajib dibangunkan. Maknanya kalau saya tidur pukul 2 sebelum keluar waktu, kawan saya wajib untuk membanguni saya. Bangun Habib. Anta belum sholat. Tapi kalau saya tidur sebelum waktu, hukum membangunkan saya apa? Hanya sunnah. Wallahu a'lam. Dan sebab yang kedua yang diperbolehkan untuk mengakhirkan sholat
daripada waktunya adalah lupa. Anta tak sholat duhur, lupa. Lupa. Al-makna an-nathaniya min a'dari sholati an-nisyan. Makna yang kedua daripada a'daru sholat adalah apa? Lupa. Lakin bisyarti an la yang sya'an manhiyin anhu. Tapi disyaratkan lupa di sini yang dianggap udzur. Lupa itu tidak terjadi karena perkara yang manhi anhu. Manhi anhu ini perkara yang makruh ataupun haram. Jadi contohnya perkara yang tidak manhi itu adalah perkara yang mubah. Kenapa Anda tidak sholat? Saya terlupa, Habib, saya bekerja. Lupa. Apakah bekerja itu makruh? Tidak. Apakah haram? Tidak. Maknanya Anda dianggap lupa dan diperbolehkan Anda tidak berdosa untuk mengakhirkan sholat daripada waktunya. Saya lupa, Habib, belajar. Guru-guru saya itu, beberapa guru saya, kalau belajar, tak ingat waktu. Tak ingat. Waktu dulu, Syekh Ba'udun guru saya pernah bercerita, beliau masuk maktabah Makhtutot Tarim, dan cari kitab-kitab pasal babul haid, dan beliau belajar, dibilang ghorik, dia tak sadar mungkin sudah lewat 2 atau 1 waktu sholat. Tengok. Ya, ini orang-orang zaman dahulu, ulama-ulama ketika tengok kitab sholat kelas, ya ini hada ushkuhu, ya ini hobinya semacam itu. Ka'an yadkhula waktu sholat wa ya'zimu ala fi'liha summa yatasyagol bimutola'ati kitabin suf. Bagaimana contohnya seperti dia itu masuk waktu sholat, sudah masuk waktu sholat, kemudian dia nak sholat akan tetapi coba sikit menyibukkan diri dengan membaca kitab atau sonatin atau menjahit atau buat apa untuk bekerja. Tak sadar dia buat itu karena dia sudah fana dengan kerjanya, dia fana dengan membaca kitab. Maka dia apa? Waktu itu keluar dan dia tak tersadar. Fayakhrujul waqt wa huwa ghafil. Dan waktu itu keluar dan dia tak sadar. Maka tidak ada dosa atasnya ketika itu dan dia tidak wajib qadha fauron. Maknanya qadhanya alat tarohi. Bila-bila dia boleh qadha, yang penting sebelum dia mati. Adapun jika lupa itu terjadi sebab perkara yang manhiyin anhu, perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sawaun nahya tahrimin au karahah. Contohnya nahya tahrimin itu apa? Qimar, berjudi. Dia berjudi, mulai berjudi, sadar-sadar bila isya. Maknanya dia tak sholat duhur, asar, maghrib. Dia wajib qadha asar, duhur, maghrib langsung saat itu juga, dan lupanya dia itu termasuk lupa yang berdosa. Kenapa? Karena lupanya terjadi bukan karena perkara yang mubah dengan makna sunnah, mubah atau wajib, tapi lupanya dia karena perkara yang haram. Karena lupa ini bukan dalam keinginan Anda, dia itu adalah efek daripada sesuatu. Maknanya efeknya haram, ya haram, efeknya makruh, ya makruh, efeknya wajib, ya wajib, efeknya mubah, ya mubah, tidak ada masalah. Maknanya lupa yang Anda sholat duhur tak tersadar tiba-tiba sudah asar. Maknanya lupa itu terjadi karena ghafilnya Anda, karena fananya Anda dengan sholat Anda, tiada masalah. Dan sholat itu mubah atau jaiz bimakna al-am. Kakimarin au karahatin kala bisyatronj. Yakni lupanya karena Anda ghafil, karena la bisyatronj. Karena Anda main catur chess. Tak sadar, mulai chess duhur, tersadarnya sudah sudah isya. Dan hati-hati zaman sekarang saya tengok banyak orang tak sadar waktu ketika main game online. Main PUBG kah, main apa kah, saya tak terlampau paham game online itu macam-macamnya banyak. Saya cuma tahu PUBG aja karena famous. Kalau Anda main game online dan tinggalkan sholat sebab game online, itu jelas itu bukan perkara yang mubah, minimum itu adalah perkara yang makruh. Maknanya kalau Anda tersilap atau tidak sholat sebab lupa gara-gara game online, Anda kena fauriyah fil qadha dan tidak dianggap lupanya itu adalah udrun min dari sholat. Hukumnya minimum macam catur. Catur itu kan ada unsur untuk apa? Menguatkan otak. Saya tak tahu game online macam PUBG dan yang lain-lain itu apakah faedahnya macam faedah chess, saya tak tahu. Saya kira mungkin masih lebih afdol chess daripada game-game semacam itu. Wallahu alam. Falaisa bi udrin
falaisa bi udrin faya'thamu bihi wa yajibu alaihi al-qada' fauran. Maka itu bukan daripada udzur, maka dia berdosa dan dia wajib qada' secara fauran. Faslun syurutus sholati tsamaniyah. Sekarang kita akan masuk ke syurut shalah, yakni syurut sihhatis shalah. Syurut sahnya salat. Syurut itu ada dua ya. Yang pertama adalah syarat sah salat, dan yang pertama adalah syarat sah, dan yang kedua adalah syarat al-wujub. Sekarang kita akan berbicara tentang syurutus sihhah, yang mana musannif di sini mengatakan syurutnya ada 8, tapi nanti kita akan tengok Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri akan mengatakan sebenarnya kalau kita nak tengok lebih daripada 8. Nanti akan mungkin ditambahi 4 atau 5 di akhir bab tersebut, di akhir bab ini. Faslun syurutus sholati tsamaniyah. Syarat-syarat salat ada 8. Al makna anna syuruta sihhati shalah tsamaniyatun wa sata'lamu mimma ya'ti annaha aktsar. Makna bahwasanya syarat sahnya salat ada 8 dan kalian akan mengetahui bahwasanya itu lebih banyak daripada 8. Adapun syurutul wujud fasittatun, dibilang adapun syarat wajibnya salat, maknanya kalau syarat ini ada, Anda wajib salat. Anda wajib sudah ya ta'allaq wujubus shalah ilaik. Pertama adalah Islam. Yakni kalau orang kafir tak wajib salat, maknanya tak wajib salat. Sekarang Anda tak wajib, kalau Anda salat pun tidak akan sah. Tapi kalau Anda mati dan Anda tidak masuk Islam pada hari kiamat kelak, Anda juga akan diadab karena Anda meninggalkan sholat. Tapi kalau Anda masuk Islam, semua itu akan hilang, semua itu akan habis. Maknanya semua itu, sholat yang Anda tinggalkan semuanya akan dianggap gugur. Anda kena mulai daripada awal dan saya kafir 60 tahun, kemudian saya masuk Islam. Apakah saya wajib mengqadha 60 tahun itu? Tak ya. Anda mulai lembaran baru setelah Anda berumur 60 tahun. Fasittatun yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah apa? Bulugh, Anda kena balik dan Anda kena berakal, dan Anda kena suci daripada haid wa nifas, dan sampai dakwah kepada Anda. Sampai dakwah kepada Anda, dan bulugh dakwah ini harus sampai dakwah yang berkaitan tentang Islam ya nih. Dan dakwah itu harus yang benar, maknanya Islam yang sampai ke Anda adalah Islam yang benar, bukan Islam yang dikenal dengan teroris atau apa ya, Anda tidak akan beriman. Islam yang benar, Anda percaya tidak percaya itu urusan Anda. Tapi ketika dakwah ini sudah sampai ke Anda, maka Anda sudah ya ta'allaq bikal wujub. Saya beberapa kali, mungkin tak tahu, mungkin di kelas-kelas yang khusus saya jelaskan, di dalam masalah ini dia sikit dalam, karena ada khilaf antara ahli sunnah wal mu'tazilah, ada masalah yang dakik di sini dalam ilmu kalam, namanya masalah ifhamir rasul, yang terbina atas masalah tahsin wa takbih akliyan atau tahsin wa takbih syariah. Insyaallah bila-bila kalau saya ajar ilmu kalam sikit tinggi, saya akan jelaskan pasal bulughud dakwah atau irsalir rusul ini insyaallah. Dan yang keenam adalah salamatul hawas. Salamatul hawas di sini adalah maknanya Anda dilahirkan mempunyai panca indera. Kalau ada orang dilahirkan itu tidak mempunyai panca indera sama sekali, sudah dia tidak wajib untuk masuk Islam. Karena nak bulughud dakwah macam mana? Melihat dai tak boleh, mendengar tak boleh. Kalau dia tidak bisa untuk mendengar dan melihat, nak input maklumat macam mana? Nak input maklumat macam mana? Karena itu selama maklumat tidak bisa, data daripada luar tidak bisa masuk, maknanya bulughud dakwah ini tidak akan mampu, tidak akan bisa. Karena itu para ulama ahli sunnah mengatakan panca indera ini nawafid. Makna nawafid adalah macam tingkap jendela untuk masuknya output daripada luar. Wallahu a'lam. Sekarang kita masuk ke syurutus sihhah. Syurutus sihhati salat ada berapa? Ada 8. Yang pertama adalah thaharatul hadatsain. Wadih ya nih. Anda kalau nak salat Anda sah, ya harus Anda suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Insyaallah pada fasal berikutnya kita akan membaca tentang apa itu hadas kecil dan apa itu hadas besar. Al-makna annal awwala min syurutus sihhati shalah kaunul musalli tahiran minal hadatsaini al-asghar wal akbar bima'in aw turabin bi syartih. Syarat daripada yang pertama daripada syarat sahnya salat adalah musolli itu suci daripada dua hadas besar dan kecil, daripada dengan air atau dengan debu yang sudah marra, dengan wudu atau dengan tayammum. Maka tidak sah salat tanpa suci daripada dua hadas ketika ada air ataupun debu.
fala tasihhu sholatu man shalla bi ghairi taharatin ma'a wujudi ahadihima. Fa in thumma in kana amidan aliman athima. Dan kalau dia sholat dengan ada hadas kecil atau hadas besar dan dia tahu dia mempunyai hadas kecil dan hadas besar, dia tahu aliman, amidan, dan dia sengaja, dia tahu kalau sholat dengan hadas itu tidak sah dan dia sengaja buat itu, maka dia berdosa. Kenapa? Karena inilah yang namanya talabus bil ibadah fasidah. Ini ada unsur Anda itu mocking Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia lupa, sholatnya tak sah, tapi dia tidak berdosa, bahkan dia mendapat pahala. Jadi saya sholat, setelah saya salam, ya Allah, tadi saya batal wudhu saya kena ulangi sholat saya. Apakah sholat saya tadi yang tak sah itu berdosa? Tak. Dia tidak berdosa. Kenapa? Karena dia kira dia karena dia kira dia mempunyai kesucian, ya. Dia tidak mempunyai hadas kecil. Uthiba ala qasdihi wa amma faqiduhuma fayusolli wujuban rihulmatil waqt wa yu'id. Kalau orang itu tidak mendapatkan air dan debu, maka dia sholat faqidut tahuren. Untuk apa sholat faqidut tahuren? Yang sudah saya jelaskan di awal, sholatu faqidut tahuren untuk hurmatul waqt. Untuk apa hurmatul waqt? Dan sudah saya jelaskan apa itu hurmatul waqt di awal kelas tadi, ya. Dan syarat yang kedua daripada syarat sahnya sholat adalah at-taharah anin najasati fi thawbi wal badani wal makan. Sucinya daripada najis, dan sudah saya jelaskan perbezaan najis dan hadas. Silakan tengok video saya lagi di awal-awal. Dan najis itu kena suci daripada seseorang yang sholat itu daripada baju, badan, dan tempat. Al-makna an-nathaniya min syurutu sihhati shalah at-taharatu anin najasah ghairil ma'fuwi anha fi thawbil musalli wa nahwihi min mahmulihi aw mulakin li mahmulihi. Dibilang yang kedua daripada syarat sahnya salat, seseorang itu suci daripada najasah yang tidak dimaafkan. Ya, ini ada beberapa najasah yang dimaafkan, itu tidak diwajibkan untuk suci daripada najis tersebut. Tapi kalau najis yang tidak dimaafkan seperti kencing, kotoran, tai, itu tidak bisa dimaafkan. Darah, ada beberapa case dimaafkan darah itu. Di dalam dan harus najis itu tidak ada di dalam bajunya orang yang sholat, atau seperti baju daripada mahmul. Mahmul itu yang dibawa, contohnya ridak lah. Ridak kan bukan termasuk baju. Karena itu, Anda kalau tengok di Bushrul Karim, Anda boleh tengok videonya Bushrul Karim di Jinan TV. Di Bushrul Karim dikatakan makna thawb ini adalah mahmul. Thawb ini bukan yang Anda pakai ini, akan tetapi setiap apa yang Anda bawa di sholat itu namanya apa? Thawb. Maknanya ridak pun juga dikatakan baju. Di sini thawb minat thawbi wa nahwih. Maknanya najis tidak boleh ada di baju dan yang semisal baju. Contohnya apa? Mahmul. Mahmul ini adalah yang dibawa orang, ya, yang dibawa musolli daripada rida. Au mulakin li mahmulihi, yang bersentuhan dengan mahmulnya. Contohnya ridaknya panjang, ujungnya ridak itu bersentuhan dengan dengan najis. Awit toharoh fi badanihi, yakni kalau ridaknya itu panjang, kemudian ujungnya ridak itu bersentuhan dengan tai, contohnya, maka sholatnya juga tidak akan sah. Wat toharoh fi badanihi, begitu pula di badannya, bukan di bajunya. Bajunya suci, cuma di badannya ada najis, itu pun juga sholatnya tidak sah. Wa minhu, dan di antara badan itu adalah batinul ain, ini yang putih-putih dan hitam-hitam ini namanya apa? Batin mata. Batinnya mata, wal fam wal anf. Wal fam, mulut, batinul fam, batinul aini, wa batinul fami, contohnya di sini tidak ada darah. Wal anf, dalamnya juga tidak ada darah. Wat tahara fi makanihi allati yulaki badanahu au mahmulahu. Dan ini penting, ya. Dan tempat dia sholat juga kena suci. Apa tempat dia sholat itu? Adalah tempat yang bersentuhan dengan badannya dan mahmulnya dan bajunya atau ridaknya, contohnya, yakni tempat ini najis, Habib, tapi najis ini hanya di depan dada saya, tapi dada saya tidak menyentuh
tempat najis tersebut, apakah sholat saya sah? Sah. Tapi kalau najisnya menyentuh tangan, menyentuh lutut, menyentuh kaki, atau menyentuh belakang di sini, karena belakang itu akan menjadi tempat, menjadi bagian tubuh yang menyentuh tempat. Maknanya tempat sholat adalah tempat yang Anda sentuh. Tempat yang Anda sentuh dengan badan Anda ketika Anda sholat, atau yang menyentuh baju, ataupun rida Anda, kan itu mahmul yang Anda bawa. Dan yang ketiga adalah satrul aurah, wa sayati ta'riful aurah wa taqsimuha. Adapun yang ketiga adalah Anda menutup aurat. Nanti akan datang definisi aurat dan apa saja macam-macam aurat. Makna anna thalisa min syurutu sihhati shalah satru auratil musalli bima yashmuluha wa yamna'u idraka launuha fi majlisit takhatub lidil basari mu'tadil. Dibilang makna yang ketiga daripada syarat sahnya sholat adalah menutup aurat. Maknanya seorang musolli itu harus menutup auratnya. Yang mana aurat itu kena semua ditutupi, itu namanya yashmuluha. Yang mana perkara yang menutupi aurat itu dikatakan dia menutup aurat kalau dia itu menghalangi orang untuk mengetahui warna daripada auratnya. Maknanya warna kulit. Oh, kok orang ini kulitnya warnanya apa? Jadi ada beberapa baju itu transparan. Kalau baju itu transparan, itu tidak dikatakan dia itu menutup aurat. Wa yamna'u idrak launiha fi majlisit takhatub. Di dalam majlisit takhatub, kira-kira 3 dhira' ya. Nih, kalau sampai orang itu bisa untuk mengetahui warna kulit Anda dari jarak 3 dhira', kira-kira 1,5 meter, maka Anda tidak dikatakan menutup aurat. Lidil basoril mu'tadil, untuk orang yang pandangannya itu standard. Saya tak standard, saya ini ke bawah karena saya ada spek. Wa in hakka hajmaha, walaupun baju yang menutup aurat Anda itu sempit, ketat. Memakai baju ketat itu hukumnya makruh. Itu hukumnya apa? Itu hukumnya makruh, apalagi kalau memang sampai membuat orang itu syahwat. Sampai membuat orang itu syahwat. Kalau sampai membuat orang itu syahwat, sudah perempuan-perempuan yang cantik-cantik tidak seyogyanya memakai ini karena bisa untuk memancing syahwat, dan itu bisa membuat orang tersebut itu mendapat dosa. Tapi kalau laki-laki memakai baju-baju yang ketat, tak elok ya. Cuma kita berbicara daripada perspektif syarat sholat. Apakah sholat dengan pakaian yang ketat membatalkan sholat? Tidak. Kenapa? Karena dia itu menutupi aurat dan tidak membuat orang bisa mengetahui warna daripada kulit di balik pakaian yang ketat tersebut. Wa in hakka hajmaha kasarawila doyikoh. Walaupun ketat, seperti apa? Sarawil ini siloam, celana yang doyikoh, yang sempit. Hakka hajm ini memperlihatkan size daripada badan orang yang memakainya. Wala yakfi ma laisa bijirmin suf, dan kan disyaratkan di dalam menutup aurat itu harus perkara yang menutup aurat itu membuat kulit itu tidak tampak, tidak tampak, dan harus perkara yang membuat kulit tidak tampak itu jirim. Makna jirim itu perkara yang bisa Anda tengok, atau lebih spesifik, jirim itu yang bukan athar. Anda tengok ya, kalau Anda ada kunyit, Anda letak kunyit di sini, kulit Anda akan berwarna kuning. Walaupun kunyitnya sudah Anda cuci, tapi akan ada kuning. Ini saya baru makan ayam kunyit, tangan saya ini kuning-kuning. Walaupun sudah saya cuci. Begitu pula kalau kita pakai henna. Henna ini inai. Kita beri inai di sini, warnanya merah atau kuning. Akhirnya nanti kita punya tangan ini warnanya kuning atau merah. Sekiranya orang tidak akan tahu apa warna asli kulit kita. Walaupun inainya sudah kita cuci, apakah itu dikatakan menutup aurat? Tidak. Kenapa? Karena bendanya sudah hilang. Yang ada pada kulit Anda itu bukan benda, akan tetapi athar.
sisa. Karena itu jirim di sini maknanya adalah maqabalal athar. Dia bukan jirim yang inda manatikoh, inda mutakalimin, maknanya jauharaini tarakubul atau indimamu indiafu jauharaini faktar. Bukan itu maknanya di sini. Maknanya wallahu alam yang saya paham, makna jirim di sini adalah malaisa bi atharin. Malaisa apa namanya? Malaisa bi atharin. Begitu pula kalau ada contohnya lagi yang dia itu bukan jirim, kadzulmah. Jadi Anda matikan lampu, kan sudah tak tampak kan? Sudah tak tampak. Apakah ketika Anda mematikan lampu, Anda sholat bogel dan lampunya Anda matikan dan orang tidak akan tampak kulit Anda macam apa? Apakah Anda di situ dikatakan menutup aurat? Tidak. Sholat Anda tidak akan Anda kena pakai baju dulu baru Anda sholat. Kadzulmah. Kenapa seperti itu? Karena zulmah ini bukan gelap, ini bukan benda, bukan benda. Wa atharul hinna wa sabaq alladzi la jirmalaha. Karena yang namanya jirim itu harus ada bendanya. Adapun gelap atau efek daripada inai atau efek daripada sobek ini untuk mewarnai kain. Walaupun berwarna, tapi ketika sudah dicuci, warnanya tetap ada, tidak dikatakan bendanya masih ada. Bendanya masih ada. Fa in lam yajid ma yasturu jami'aha bihi qaddama sawatihi. Ya Habib, saya minum. Bismillah. Ya Habib, saya ini tak bisa menutupi semua ya Habib. Saya hanya ada celana boxer ya Habib. Ya sudah, pakai celana boxer aja. Habib, saya hanya ada kain sikit aja. Kalau Anda hanya punya kain sikit, kalau cukup untuk sawateh ini kubul wadubur, Anda kena tutup kubul wadubur Anda. Habib, tak cukup ya Habib. Ya ima kubul, ya ima dubur. Tidak boleh dua-duanya. Maka Anda kena kedepankan kubul Anda dahulu. Karena kedepankan apa? Kubul Anda dahulu, yakni yang depan zakar ataupun farji bagi perempuan. Fa in lam yajid syai'an wallahi ya Habib, la kubul saya bisa tutup, wala dubur saya bisa tutup. Sholat arian wala i'adata alai. Maka dia wajib untuk sholat dalam keadaan bogel dan dia tidak wajib untuk untuk menggantinya. Yang keempat adalah istiqbalul kiblah. Al makna anna rabi'a min syurutu sihhati shalah an yastaqbilal musalli ainal ka'bata bisatrihi. Yang keempat daripada syarat sahnya salat adalah seseorang itu wajib untuk menghadap kiblat, ainul kiblah. Ini adalah mu'tamadnya Syafi'iyah ya. Mu'tamadnya Syafi'iyah, Anda wajib salat untuk menghadap kiblat itu sendiri. Anda tidak boleh untuk menghadap arahnya kiblat, tidak. Itu adalah mu'tamadnya Malikiyah. Syafi'iyah harus menghadap kiblat langsung, karena itu sikit kanan, sikit kiri, semacam itu. Fa in shalla fiha, oke Habib. Kalau saya di Malaysia, di Indonesia, saya kena mencari arah bangunan kiblat itu sendiri. Tapi ketika orang itu sholat di dalam kiblat, walama. Jadi subhanallah, dapat kehormatan untuk masuk ke dalam Ka'bah. Macam mana entah? Dapat kehormatan untuk masuk ke dalam Ka'bah, maka dia wajib untuk sholat istiqbalu syakhisin min binaiha. Maknanya, kalau Anda di luar Ka'bah, Anda menghadap Ka'bah. Sekarang Anda di dalam Ka'bah, nak menghadap mana? Semuanya adalah Semuanya adalah Ka'bah. Semuanya adalah kiblat. Maka Anda wajib menghadap manapun yang Anda nak di dalam Ka'bah itu, dengan syarat harus ada syakhis, ada macam bangunan syakhis yang tegak daripada bangunan Ka'bah itu sendiri. Yang mana syakhis yang tegak daripada bangunan Ka'bah yang ada di dalamnya itu kadarnya adalah apa? Thulutha dhira'in. Thulutha 3 dhira'. Apa? Bukan 3 dhira'. 2/3 dhira' ataupun lebih. Seperti Anda menghadap babiha, pintu daripada Ka'bah yang tertutup. Wa atabatiha, atabah ini yang untuk mengganjal pintunya itu. Wa yustatsna, ini kalau Anda sholat di dalam Ka'bah ya, di dalam kalau Anda tengok di kitab-kitab, kalau saya sholat di atas Ka'bah macam mana? Insyaallah bila-bila kan saya jelaskan ya ini. Wa yustatsna masailu la yustaratu fiha istiqbalul qiblah minha. Dibilang
Dan di exception ada beberapa masalah yang diperbolehkan untuk tidak menghadap kiblat. Yang pertama adalah naflus safaril mubah, ya nih. Kalau Anda sholat sunnah dalam bepergian yang mubah, itu tidak wajib untuk menghadap kiblat. Yang mana bepergian itu ila mahallin la yusma'u minhu nidaul jum'ah, ke bepergian ke tempat yang mana tempat itu kalau ada orang dari kota asal Anda pergi, di ujung kota Anda, contohnya saya di Sungai Cincin, orang di ujung Sungai Cincin adzan, dan saya tidak dengar adzan daripada ujung Sungai Cincin desa yang saya tinggal di situ. Kalau saya bepergian lebih daripada itu, saya nak sholat sunnah, saya tidak wajib untuk menghadap kiblat. Itu namanya apa? Naflus safaril mubah. Kalau di dalamnya terpenuhi semua syarat sholat qashar kecuali 2 marhalah. Karena naflus safaril mubah tidak wajib menghadap kiblat walaupun safarnya itu qasiran. Sayati apa saja syarat sholat qashar. Begitu pula di antara sholat yang tidak wajib untuk menghadap kiblat adalah sholat syiddatul khauf. Sayati di dalam sholatul khauf ada sholat khauf, ada sholat syiddatul khauf, berbeza itu. Dan yang sholat tidak wajib untuk menghadap kiblat adalah yang diikutkan hukumnya seperti sholat syiddatul khauf, seperti sholat orang yang tidak mampu menghadap kiblat karena dia sakit dan tidak mendapatkan satu orang pun yang menghadapkannya kiblat, atau dia mungkin naik kapal, kemudian kapalnya itu kapalnya itu tenggelam, dia nak sholat tapi tidak bisa menghadap kiblat, atau dia marbut ini terikat binahwi khosyabah, dia terikat, disalib, contohnya dia terikat, tapi dia tidak, terikatnya itu tidak menghadap kiblat, dia nak sholat, macam mana dia terikat, dia tidak bisa menghadap kiblat, ya Anda sholat semampu Anda, au masluban fasollah hasaba imkanihi, atau dia itu disalib sama orang sama musuhnya, diikat macam patung-patung yang ada di gereja itu. Maka dia sholat semampu dia, tidak wajib untuk menghadap kiblat karena macam mana sudah terpaksa macam ini. Wa yu'idu fi ghairi sholati syiddatul khauf wa naflis safar, akan tetapi di dalam kondisi-kondisi ini dia wajib untuk mengulangi sholatnya karena tidak menghadap kiblat, kecuali di dalam sholat syiddatul khauf dan naflis safar. Dan naflis safar tidak wajib untuk mengulang sholatnya karena ini sudah rukhsah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan terus orang yang terikat, orang yang tenggelam, itu macam mana Habib? Orang yang sakit, loh memang seperti itu. Tetapi udur-udur ini jarang. Selama udur-udur ini jarang, maka syari' memperbolehkannya saat itu untuk sholat tidak menghadap kiblat, tapi kena menggantinya, kena mengkodoknya ketika dia sudah dalam keadaan mampu. Wallahu a'lam. Yang kelima daripada syarat sahnya sholat adalah masuk waktu. Dan masuk waktu ini, masuk waktu yakin, waktu itu sudah masuk, atau dhon dengan ijtihad. Al-makna dukhulul waqt, al-makna annal khamisa min syurutu sihhati shalah dukhulu waqtiha in kanat min dawatil waqt bi yakinin aw dhannin nasha'a an ijtihadin. Yang keenam, al-ilmu bi fardiyatiha. Al-makna anna sadisa min syuruti sihhati shalah al-mafruḍah ilmul musalli bi kauniha fardhon fala tasihhu sholatu mutaraddidin fi fardiyatiha. Yang keenam adalah Anda mengetahui bahwasanya sholat duhur ini fardu. Kalau Anda sholat duhur dan Anda ragu ini fardu atau sunnah, ya sholat Anda tak sah. Anda kena faham dan Anda kena tahu bahwasanya sholat duhur, sholat 5 waktu itu hukumnya apa? Fardu. Dan yang ketujuh adalah an la ya'taqida fardhon min furudiha sunnatan. Ini sama dengan syarat wudu. Dia tidak meyakini salah satu daripada rukun yang spesifik adalah sunnah. Makna Anda tengok saya punya rukun-rukun syarat wudu itu saya jelaskan semacam ini, sama, tak jauh beza. Cuma di situ rukun wudu, di sini adalah rukun salat. Makna anna syarta sabi'a min syuruti sihhati shalah an la ya'taqidal musalli sunniyata fardin muayyan min furudiha kal Fatihah. Yang ketujuh daripada sahnya salat, seorang musolli itu tidak meyakini salah satu rukunnya secara spesifik. Itu adalah sunnah. Contohnya Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah itu adalah rukun sholat, tapi orang itu meyakini Al-Fatihah hukumnya sunnah. Ketika itu sholatnya tak sah.
Waruku, dia meyakini ruku itu sunnah. Adapun kalau dia meyakini rukun yang mubham, bukan rukun yang muayyan, bukan rukun yang spesifik, maka fala yadurru i'tiqadu sunniyati. Tidak apa-apa. Seperti dia itu meyakini salah satu, ya saya tak tahu ya, ruku atau sujud yang sunnah. Salah satu daripada ruku atau sujud itu sunnah, tapi dia tidak secara spesifik mengatakan rukuk sunnah atau sujud sunnah. Dia hanya ragu yang mana sunnah dan yang mana yang wajib. Ketika itu tidak ada masalah. Ka'an ya'taqida sunniyata wahidin minar ruku'i wa sujudi min ghairi ta'yin wa kadza lawi taqada anna jami'a matlubatihi furudun au ba'daha fardun wa ba'daha sunnah. Yani dia meyakini semuanya adalah, semua matlubatnya adalah furud, yang ada dalam sholat semuanya adalah rukun. Alhamdulillah, maknanya yang sunnah pun Anda anggap dia rukun. Atau Anda mengetahui, Anda meyakini ya ada sebagian rukun, sebagian sunnah, tapi saya tak tahu mana yang rukun dan mana yang sunnah. Dan dia tidak mengatakan salah satu daripada rukun secara spesifik itu sunnah, maka sholatnya orang seperti ini, sholatnya sah. Walam yaksid bifardin muayyanin as-sunnata fa innahu la yadur. Dan di dalam orang yang tidak bisa untuk membezakan mana rukun dan mana sunnah, tidak ada beza antara alim dan awam menurut Ibn Hajar. Akan tetapi Indar Romli mengatakan memang orang awam, kalau dia tidak mengetahui mana wajib, mana sunnah, tidak ada masalah. Orang alim, dia kena tahu mana wajib yang mana sunnah. Wa wafaqahu Romli fil ami ammal alim fala budda an yumayyiza faraidaha min sunaniha aw ya'taqida anna jami'a af'aliha. Adapun orang alim menurut Imam Romli, dia kena bisa membezakan mana fardu dan mana sunnah, atau dia meyakini semua furudnya itu fardu. Terus apa Habib tolak ukur alim dan ami menurut Ibn Hajar wa Romli? Makna alim di sini adalah orang yang belajar zamanan, taqtadil adatu an yumayyiza bainal furud bainal fardi wa sunnah. Dia itu belajar, waktu dia itu belajar seharusnya, saya sudah belajar sholat 1 bulan lah, 1 bulan itu seharusnya Anda sudah tahu mana fardu dan mana sunnah. Kalau Anda tidak paham mana fardu dan mana sunnah, dan Anda punya waktu untuk mempelajari itu, tapi Anda tidak paham dan Anda tidak tahu, maknanya Anda muqassir. Ketika Anda muqassir, sholat Anda tak sah menurut Romli dan sah menurut Ibn Hajar. Adapun ami bikhilafi. Adapun orang awam itu di sini yang selain ami, maknanya dia itu ada waktu untuknya untuk belajar, tapi waktu ini masih belum sempat baginya untuk mengetahui mana yang wajib dan mana yang sunnah di dalam sholat. Wajtinabul mubtilat al-makna anna syarta thamina min syuruti sihhati shalah an ijtanibal musalliya fi jami'i sholatihi kullu mubtilatihi wa sayati bayan. Udah saat yang terakhir adalah orang yang sholat, dia wajib untuk menjauhi semua hal-hal yang membatalkan sholat. Apa saja itu? Sayati bayanuhu di dalam bab-bab yang setelahnya, hal-hal yang membatalkan apa? Sholat. Wa baqiya min syuruti sihhati shalah, dan tersisa daripada syarat sahnya salat adalah Islam, dia kena muslim, dia kena mumayyiz, dan dia kena mengetahui cara-cara untuk sholat, dan dia kena mengetahui bacaan-bacaan sholat, dan af'al ini gerakan-gerakan sholat, dan tertibnya sholat dia kena tahu. Ya, ini hal-hal semacam ini ya Anda kena belajar memang. Kalau Anda tak belajar, Anda tidak akan bisa sholat. Kalau Anda nak masuk surga ya kena penat sikit. Kalau Anda nak masuk surga tapi tak nak penat, masuk neraka je, tak ada masalah ya. Ini saya pasti cakap ya. Ini kalau Anda tak nak sholat, tak ya sholat pun tak apa, neraka masih luas, saya bilang neraka masih luas. Ya macam mana Anda nak masuk surga tapi Anda tak nak sholat? Kalau Anda nak sholat ya Anda kena belajar bagaimana bacaan sholat, bagaimana cara sholat, bagaimana perbuatan sholat, dan bagaimana tertibnya. Anda kena ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud, itu namanya tertib. Jangan Anda itu nak sujud, kemudian ruku, kemudian i'tidal. Jangan semacam itu. Itu walaupun Anda tahu gerakannya, tapi Anda tidak tahu aturannya. Wallahu a'lam. Beta kita baca ini, hal hadasul asghar wal akbar, karena ini mudah.
hadas sudah saya jelaskan bahwasanya dia adalah perkara yang i'tibari, yang qaim bil a'dha, yamna'u sihhatas sholati haitsu lam murakhis. Al ahdatsu isnan, hadas itu ada dua, satu hadas kecil dan hadas besar. Al ahdas, dan sudah saya katakan, ada yang mengatakan hadas itu tiga: shaghir, asghar, wal akbar. Ada apa? Asghar, shaghir, akbar. Atau betul, ada tiga, ada pertengahan, terpulang daripada apa yang diharamkan. Tapi jumhur Syafi'iyah mengatakan hadas hanya ada dua, karena tengok daripada perspektif bagaimana cara menghilangkannya. Hadas haid dan janabah, cara menghilangkannya dengan mandi. Hadas tidak adanya, hadasnya kencing dengan apa? Dengan wudhu, itu aja. Tapi kalau Anda tengok daripada perkara yang diharamkan dengan karena haid lebih banyak daripada karena janabah. Karena itu hadas janabah ini hadas mutawassit. Hadas kencing, hadas asghar, dan hadas haid, hadas akbar. Al-ahdas jam'u hadatsin wa huwa lughatan asyai'ul hadis. Hadas ini adalah perkara yang baru. Walahu fi syara' salasatu itlaqat fayutlaqu ala, dibilang adapun di syariat kata-kata hadas itu dimaksudkan ada tiga itlaqat, ada tiga masodik. Apa itu? Sebab yang kalau ada sebab-sebab ini tuhur itu habis, maknanya wudhu itu habis, atau mandi wajib itu habis sudah, maknanya Anda kena wudhu balik dan kena mandi wajib balik. Atau amrun i'tibari yaqumu bil a'dha yamna'u sihhatas sholati haitsu lam murakhis. Ini sudah saya jelaskan, perkara yang i'tibari, yang ada pada bagian-bagian tubuh manusia. Kalau asghar di bagian wudhu, kalau akbar di semua tubuh, yang mana hadas itu akan menghalangi sholat ketika tidak ada rukhsah. Apa saja rukhsah itu? Ya, kalau dia itu tidak ada air, yaitu dengan tayamum, karena tayamum hanya memperbolehkan sholat dengan adanya hadas, atau dia tidak ada air dan tidak ada debu, sholat faqidut tahuren. Dan yang ketiga adalah al-man'ul mutarattib alal asbab. Dibilang ini adalah kira-kiranya man'ul mutarattib ini adalah efek daripada hadas. Maknanya kalau ada hadas, Anda akan dilarang perkara-perkara yang mana perlarangan itu karena sebab-sebab tertentu. Dilarang sholat karena ada sebab. Itu namanya hadas ya nih. Wal murad huna al awal, dan yang maksudnya hadas di sini adalah yang pertama, yaitu al asbab allati yantahi bihat tuhur. Makna annal asbab allati yantahi bihat tuhur itsnan asghar wa akbar. Dibilang sebab-sebab yang karena sebab-sebab itu bersuci itu expired, bersuci itu habis, maknanya Anda wudhu itu punya expirednya, Anda mandi wajib itu punya expirednya. Maknanya kalau sebab-sebab ini Anda kena, kalau sebab-sebab ini ada, Anda kena ulangi wudhu Anda kena ulangi mandi wajib Anda. Ada dua, sebab yang kecil dan sebab yang besar, dan tidak ada wasitoh bainahuma. Dan ada yang mengatakan kila innal janabata la asghar wala akbar, bahwasanya janabah, keluarnya sperma atau berjima, itu hadas mutawassit, dia tidak kecil dan tidak besar, karena tengok daripada efek adanya mani itu, keluarnya mani atau berjima itu tidak sebanyak efek adanya haid. Yang diharamkan kepada haid 10 atau 11, yang diharamkannya janabah hanya 6, yang diharamkannya tidak ada wudhu hanya 4. Kalau Anda tengok dari perspektif itu, hadas ada 3. Kalau Anda tengok daripada bagaimana cara mensucikannya, hanya ada 2. Bal ausat wa alaihi fatakunu salasah. Kalau ada hadas ausat, maknanya hadas itu 3, yakni akbar, asghar, wa ausat. Fal asghar ma aujabal wudu'a wal akbar ma aujabal ghusl. Hadas kecil adalah yang mewajibkan wudu, dan hadas besar yang mewajibkan mandi. Maknanya hadas kecil itu mewajibkan wudu kalau Anda nak sholat. Kalau Anda tak sholat, tak yah wudu, tapi lebih baik wudu. Begitu pula hadas besar mewajibkan mandi kalau Anda nak sholat. Kalau Anda tak nak sholat, mandi masih belum wajib, tapi lebih baik Anda mandi. Jadi kalau ada suami istri berjima malam hari, dia sudah sholat isya, kemudian dia berjima, tidak wajib langsung mandi. Kalau Anda nak mandi, Anda boleh mandi nanti ketika Anda masuk waktu
sudah masuk waktu subuh, Anda nak sholat subuh, baru Anda wajib mandi. Tapi lebih baik jangan tidur dalam keadaan janabah. Jangan tidur dalam keadaan janabah. Dan disunahkan orang itu tidur dalam keadaan mempunyai wudu. Al-makna annal asghara minal ahdath ma wajaba bisababihil wudu kazawalil akal wa khuruji ghairil mani min ahadis sabilain. Makna bahwasanya hadas kecil itu adalah yang dengannya wudu itu wajib, seperti hilangnya akal dengan tidur atau yang lain-lainnya. Waqat madha yakni mubtilatul wudu, atau keluarnya daripada kubul atau dubur selain mani. Dan hadas besar adalah yang kalau ada hadas besar wudu itu mandi itu wajib, atau lebih kita kenal dengan nama mujibatul ghusl kal haidi wal janabah, seperti haid dan janabah. Dengan ini setelah kita hari ini, insya Allah kelas yang akan datang esok kita akan masuk ke al-aurat. Apa saja aurat? Auratul hurra, auratul mar'ah, auratul rajul di sholat dan fi ghairi sholat. Insya Allah kita bahas pertemuan akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.